Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Al-ayah. Para pemirsa yang saya hormati, kembali kita berbincang seputar dunia zakat dengan topik utama zakat perusahaan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pada dasarnya dan dalam kenyataannya semua aktivitas ekonomi, dalam arti aktivitas yang bermotifkan keuntungan ekonomi, lalu dia menghasilkan ekonomi, menurut hukum Islam pelakunya wajib mengeluarkan zakat, termasuk usaha ekonomi yang dilakukan dengan membangun dan mengembangkan perusahaan, baik itu dalam dunia barang-barang maupun dalam dunia jasa. Nah, karena apa? Karena perusahaan dewasa ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan memiliki bidang yang sangat banyak, baik itu dalam bentuk PT, CV, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua sebenarnya berangkat dari apa yang dikenal dengan dunia perdagangan atau perniagaan. Dalam bahasa Al-Qur'annya bai'un wa syira'un, jual beli. Karena seperti dikemukakan oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Mahmud Shaltut, kata beliau, sebenarnya aktivitas manusia di muka bumi ini pada dasarnya dan dalam kenyataannya itu semuanya memandung motif ekonomi. Mulai dari petani di ladang, pedagang di pasar, nelayan di laut, dosen, guru termasuk guru besar di ruang-ruang perkuliahan, dokter-dokter di rumah sakit, para buruh atau pekerja di pabrik-pabrik, kemudian tentara di medan tempur, begitu pula dengan para penasehat hukum atau pengacara di dunia peradilan dan lain-lain sebagainya, hakim, jaksa, polisi. Semuanya itu pada dasarnya tidak akan lepas dari motif ekonomi, apalagi dunia usaha, dalam hal ini perusahaannya. Nah, perusahaan tentu memiliki modal. Modal usaha itu pasti tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya karena tidak produktif. Yang dikeluarkan zakatnya adalah keuntungan yang diraih melalui dunia usaha itu. Bagaimana dengan teknik penghitungan zakat perusahaan itu? Mirip sebenarnya dengan dunia zakat perdagangan pada umumnya, yaitu dihitung modal usahanya berapa, katakanlah misalnya sekian ratus juta atau sekian miliar. Kemudian dikelola sedemikian rupa, dari uang yang sekian miliar itu tentu saja ada yang dialokasikan untuk biaya real atau yang biasa disebut dengan real cost, misalnya untuk pajak, kemudian untuk keamanan, untuk angkut, transportasi, dan lain-lain sebagainya. Lagi-lagi yang itu tidak masuk ke dalam perhitungan yang harus dizakati. Yang harus dizakati adalah untung yang diperoleh oleh perusahaan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian kita tentang zakat perusahaan ini. Mudah-mudahan para pemirsa bisa menyimak dengan baik, lalu bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dalam arti menyalurkan zakat perusahaan ini kepada lembaga atau badan amil zakat yang kita percaya satu di antaranya adalah melalui dompet duafa sebagai lembaga amil zakat yang tertua, salah satu yang tertua dan juga amanah dipercaya oleh masyarakat luas. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya zakat di dompet duafa. Indonesia Move On, sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah, insya Allah. Dipersembahkan oleh
Dompet Duafa. Ayah, kenapa sih kita harus mencuci sayuran dan buah-buahan ini? Supaya kita bisa memastikan bahwa sayur dan buah-buahan yang akan kita makan nanti sudah bersih dari segala kotoran. Oh, begitu. Bunda juga sudah transfer zakat penghasilan Bunda loh. Alhamdulillah. Ke dompet duafa kan Bunda? Ya iyalah, kita kan kalau zakat selalu ke dompet duafa. Program dan laporannya jelas, manfaatnya luas. Sumber yang bersih, Lebih aman, lebih barokah. Zakat penghasilan dompet duafa. Aku ingin hartaku bukan hanya bersih, tapi juga berkah. Aku ingin bisa berbagi hari ini, sekaligus bisa bermanfaat selamanya. Aku ingin kemuliaan, tapi ridha Allah di dunia dan di akhirat nanti adalah segalanya bagiku. Ini alasanku, misiku, dan doaku. Semoga wakafku sempurnakan zakatku.